Baiklah, shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang sejarah gereja dan kekristenan di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, kepercayaan asli masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama Kristen. A. Kepercayaan Towani Tolotang. Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial di Kelurahan Amparita. Towani Tolotang juga merupakan sebutan bagi agama yang mereka anut. Kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari kepercayaan tentang Saweri Gading sebagaimana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya. Dalam masyarakat Towani Tolotang dikenal adanya pemimpin agama yang mereka sebut Ua dan Uwata yang sekaligus sebagai semacam kepala suku. B. Aluk Kadulu. Di daerah Tanah Toraja masih hidup sebuah kepercayaan purba yang bernama Aluk Kadulu yang lazim juga disebut Aluka. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Toraja, walaupun sekarang ini mayoritas penduduknya telah beragama terutama agama Kristen Protestan dan agama Katolik. C. Kepercayaan Dewata Sewai. Istilah Dewata Sewai itu dalam aksara Lombok dibaca dengan berbagai macam ucapan, misalnya Dewata, Dewakta, dan Dewaktana yang mana mencerminkan sifat dan eksistensi Tuhan dalam pandangan teologi orang Bugis Makassar. Dewaktana berarti yang tidak punya wujud, Dewaktakna atau Dewatang berarti yang tidak bertubuh atau yang tidak mempunyai wujud. D artinya tidak, sedangkan Watang berarti tubuh atau wujud. Yang kedua, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau disingkat GKSS adalah satu kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bermula di Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan kantor pusat di Jalan Ketilang nomor 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Gereja ini dimulai pada zaman VOC. Pada zaman ini VOC menempatkan pendeta untuk perawatan rohani para pegawainya di Makassar. Pada zaman Hindia Belanda, Hindeskerk menempatkan pendetanya di tempat itu. Pemerintah melarang segala usaha pengkabaran Injil kepada penduduk asli. Yang ketiga, sejarah agama Katolik di Sulawesi Selatan. Gereja Katolik Katedral atau Gereja Hati Kudus Yesus didirikan pada tahun 1898 pada permulaan tahap kedua kehadiran Gereja Katolik di Makassar. Gereja Katolik Katedral merupakan gereja tertua di kota Makassar dan seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Awalnya keberadaan agama Katolik ke Makassar yaitu ketika pada tahun 1525 tiga orang pastor dan misionaris dari Portugal yaitu Pastor Antonio do Reis, Cosmas de Anunciacio, Bernardino de Marcao, dan seorang bruder mengunjungi Makassar. Lalu pada tahun 1544 Pastor Vicente Viegas datang dari Malaka dan ditugaskan di Makassar. Sejarah agama Protestan di Sulawesi Selatan. Gereja Protestan Indonesia di dulu atau dikenal sebagai GPIL merupakan suatu organisasi gereja Kristen Protestan di Indonesia yang didirikan melayani wilayah Sulawesi Selatan. Cikal bakal GPIL berasal dari kelompok kebaktian yang membebaskan diri dari Jemaat Peniel Palopo Gereja Toraja pada tahun 1965. Kebaktian sendiri untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Juli 1965 dengan nama Jemaat Wara yang dilayani oleh Pendeta M. Gasong. Kemudian pada hari Minggu 6 Februari 1966 diresmikan menjadi satu gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Protestan Indonesia Luwu atau GPIL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ripka Simamora. Halo, perkenalkan nama saya Ripka Bertolina Simamora. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kelima sejarah Gereja Pentakosta di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1946, tepatnya tanggal 11 Desember, waktu itu terjadi kekacauan karena Raimond mengadakan penangkapan serta pembunuhan terhadap pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di kota Makassar. Dalam situasi kacau, beberapa pemuda pejuang menyelamatkan di berbagai tempat, diantaranya ada 2 orang pejuang yang bersembunyi dan disembunyikan oleh pendeta Ephraim Lesnusa atau Gembala GPDI. Setelah keadaan Sulawesi Selatan aman, maka tanpa diduga ternyata
tahun 1953, seorang dari dua pejuang itu menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Dan karena beliau tidak lupa akan pendeta Ephraim Lesnusa, maka saat itu lokasi Jalan Gunung Merapi nomor 184 adalah tempat penampungan aspal serta tempat kereta mayat. Diberikan oleh gubernur untuk dijadikan rumah ibadah atau gereja Pentakosta di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, situasi Sulawesi Selatan semakin aman, maka saudara-saudara umat Kristen yang ada di Toraja mulai berdatangan ke kota Makassar. Tanpa diduga, ternyata tahun 1956 Gubernur Sulawesi Selatan dijabat oleh Bapak Lanto Daeng Pasewang, dan beliau ternyata pejuang kedua yang disembunyikan oleh pendeta Ephraim Lesnusa. Poin ke-6, pengkabaran Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Selatan. Poin yang A, cakupan pasal ini. Di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 4 gereja suku. Dalam pasal ini akan dibicarakan lebih dahulu usaha di bagian utara daerah Sulawesi Selatan oleh GPI, GJB, dan CGK yang di kemudian hari melahirkan Gereja Toraja atau Rantepao dan Gereja Toraja Mamasa. Menyusulkan riwayat Jening UZV, kemudian ZGK dan GPI di daerah Bugis sampai Makassar. B. Keadaan umum. Daerah Sulawesi Selatan sebagai besar sudah diislamkan dalam abad ke-17. Hanya di bagian utara, di situ pun hanya di pedalaman agama suku dapat bertahan. Pada abad ke-20 masih tetap menganut agama nenek moyang, ialah orang Toraja dan timur dan orang Toraja Mamasa di barat, beberapa suku kecil. Poin C, kegiatan GPI tahun 1912 sampai 1927. Jemaat Protestan di Kota Makassar atau Ujung Padang sekitar tahun 1910 dilayani seorang pendeta GPI bernama R.W.F. Kichtenbeld. Sesungguhnya tugas pendeta ini hanya meliputi pemeliharaan rohani bagi orang Eropa dan Indonesia yang beragama Kristen. Sebab ia seorang pejabat gereja negara yang secara resmi tidak melakukan kegiatan. Akan tetapi, pendeta ini tidak dapat tinggal diam melihat kesempatan yang tersedia bagi agama Islam dan Kristen setelah daerah-daerah luar ditaklukkan oleh tentara Belanda. Suku-suku di pedalaman terpaksa mengakui keunggulan senjata Belanda, maka sesuai dengan pola berpikir agama suku yang tidak begitu asing juga bagi seorang pelayan gereja negara. Poin ke-D, Jening di Toraja pada tahun 1913 sampai 1917. Pada tahun 1905, tanah Toraja dijajah oleh pemerintah Belanda. Pembesar-pembesar di daerah itu bukanlah orang biadab. Mereka sudah biasa bergaul dengan bangsa-bangsawan Islam di daerah Sulawesi Selatan lainnya dengan mereka giat di bidang perdagangan. Maka mereka dengan cukup mudah menyesuaikan diri pula dengan kehadiran orang Belanda di daerah mereka. Maka pada tanggal 7 November 1913 tibalah Jendeling. Mereka menyatakan bahwa mereka akan menerimanya dengan senang hati. Maka pada tanggal 7 November 1913
tibalah jendeling pertama bernama A. van der Loorich di Rantepao. Ia beberapa bulan belajar pada Andriani dan Cruz di Poso, tetapi sejak 8 Mei tahun 1914 ia menetap di Ratepao. Poin ke-E, hubungan jening pemerintahan dan akibatnya. Tahun-tahun itu gubernur begitu berhasrat mengkristenkan suku-suku yang belum diislamkan, sehingga menawarkan kerjasama untuk dibaptis. Para jending menolak tawaran yang berlatar belakangi politik itu, akan tetapi mereka rela menerima bantuan dari pemerintah, misalnya untuk memaksa anak-anak yang bolos sekolah agar masuk sekolah, dan pemberantasan kebiasaan-kebiasaan yang pada hemat mereka merusak akhlak suku Toraja, yaitu main judi dan sabung ayam, bahkan terhadap pesta orang mati. Akibatnya, di kalangan tertentu timbul semangat perlawanan terhadap Belanda usulnya itu. Dengan tidak membeda-bedakan pemerintah dan jending, pecahlah pemberontakan, dan ketika orang gagal menghadang kontrol Ratepao, maka mereka membunuh sang jending pada tanggal 26 Juli 1917. Poin ke-F, pengkabaran Injil jalan terus. Pada tahun 1932 sampai 1934 jumlah orang Kristen bertambah yang sudah dibaptis di seluruh wilayah. NBG atau Lembaga Alkitab Belanda menunjang usaha utusannya di Indonesia. Ahli bahasa itu, Dr. H. van de Ven, sudah mulai menerjemahkan Perjanjian Baru. Selesai dicetak pada tahun 1951, Perjanjian Lama selesai dicetak 1960. Pada tahun 1927 diterbitkan pola buku berisi sejumlah mazmur dan nyanyian rohani, diantaranya 3 nyanyian yang memakai lagu asli Toraja. G. Sikap terhadap adat. Gereformeerd Jendingbond atau GJB mulai pekerjaannya di bawah naungan NJG atau Nederlands Jendingenootschap, dan tenaga pengkabaran Injil di Toraja mengalami pengaruh Cruz dan Andriani secara langsung atau lewat pendidikan di NZS atau Nogometna JVJ Slovenia. Maka kita tidak bersikap sangat hati-hati dalam menangani soal adat. Pada tahun 1923 dan kembali tahun 1926 diadakan rapat besar menerapkan peraturan adat Kristen. Peraturan itu berasalkan kebebasan orang Kristen, sehingga dalam banyak anggota jemaat bebas untuk mengikuti adat yang lama ataupun tidak mengikutinya. Poin ke-H, soal buku leso. Buku leso yang meresahkan jemaat Toraja tahun 1942 sampai 1950-an. Buku leso adalah pangkal paha kerbau yang diberikan kepada kepala adat pada upacara orang mati. Sebagian orang Kristen enggan memberikan buku leso, dengan demikian menerima perlindungan oleh roh-roh nenek moyang yang diwakili kepala adat yang bersangkutan. Tenaga jendeling yang disebut menduga bahwa orang Kristen yang menolak pemberian buku leso mau luput dari kewajiban terhadap atasannya. Setelah Indonesia merdeka dan Gereja Toraja mandiri, barulah pemberian buku leso dihapuskan. Poin I, organisasi gereja.
karena berlatar belakangi Calvinis. Pada Jendeling GJB dari semula merencanakan pembinaan gereja menurut garis sistem presbiterial. Mereka mencontoh kebijakan Jendeling Gereformeerd di Jawa Tengah. Pada tahun 1921 telah ada jemaat yang memilih 2 orang penatua. Pada tahun 1930-an, klasi mulai dibentuk. Pada tahun 1938 sudah ada sinode di wilayah di satu resort dan tahun 1940 jemaat pertama di wilayah atas permintaannya memanggil sendiri pendeta sendiri atau yang dipanggil notabene bukan seorang toraja melainkan seorang guru asal Manado. Poin J. Masa Jepang. Perkembangan menurut pola presbiterial yang diharapkan GJB, yaitu dari kemandirian jemaat menuju ke perkumpulan sinode, diputuskan oleh perang. Sampai sangat banyak jemaat yang mampu berdiri sendiri dari segi tenaga pemimpin dan dari segi keuangan. Maka dengan ditawannya para jendeling, Gereja Toraja de facto sudah mandiri, meskipun masih dalam kerangka organisasi Jendeling yang tidak berpola presbiterial. Jumlah pendeta bertambah karena seorang pendeta Jepang, Miyahira, waktu berkunjungan ke Toraja. Perkembangan sesudah mandiri. Perkembangan internal Gereja Toraja setelah mandiri memperlihatkan gereja yang tampak pula dalam gereja-gereja Indonesia lainnya, yaitu gereja menjauhi pola yang telah ditanamkan oleh gereja induk atau lembaga induk, unsur-unsur yang tetap dipegang. Organisasi Calvinis yang berlainan dengan lembaga-lembaga bercorak pietis tidak segan mewariskan pola sendiri kepada jemaat-jemaat Kristen di lapangan kerjanya. Kesimpulan makalah kami yaitu kepercayaan asli masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama Kristen, yaitu kepercayaan Towani Tolotang Aluk Tudolo, kepercayaan Dewata Sewae. Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau disingkat GKSS adalah salah satu kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bermula di Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan kantor pusat di Jalan Kentilang nomor 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Gereja ini dimulai pada zaman VOC. Pemerintah melarang segala upaya pekabaran Injil kepada penduduk asli, namun Dr. F.B. Matthees, seorang ahli bahasa Bugis yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bugis dan Makassar. Gereja Katolik Katedral atau Gereja Hati Kudus Yesus didirikan pada tahun 1898 pada permulaan tahap kedua kehadiran Gereja Katolik di Makassar. Gereja Katolik Katedral merupakan gereja tertua di Kota Makassar dan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Gereja Protestan Indonesia di Luwu atau dikenal sebagai GPIL merupakan suatu organisasi gereja Kristen Protestan di Indonesia yang didirikan melayani wilayah Sulawesi Selatan. Cikal bakal GPIL berasal dari kelompok kebaktian yang melepaskan diri dari jemaat Pinel Palopo Gereja Toraja tahun 1965. Pada tahun 1946, tepatnya tanggal 11 Desember waktu itu terjadi kekacauan karena Raymond mengadakan penangkapan serta pembunuhan terhadap pejuang kemerdekaan RI di Kota Makassar. Sekian hasil diskusi kami. Shalom.